Yang berbahagia, pada pagi hari ini akan kita sampaikan sekelumit mengenai syahsiatul muslim, profil seorang muslim yang komplit, yang sempurna, sehingga kita menjadi seorang muslim kafah. Tidak saja bagaimana kita dengan Allah, tapi juga bagaimana kita dengan diri kita sendiri, bagaimana kita bermuamalah dengan bapak ibu kita, sehingga kita akan jadi anak yang soleh dan solehah. Walaupun kita sudah tua, toh tetap kita dulu dilahirkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita berperan menjadi seorang bapak dan ibu, menjadi seorang bapak ibu teladan di depan anak-anaknya, di depan para cucunya, dzurriyyahnya, dan bagaimana yang harus kita lakukan di tengah-tengah masyarakat, kanan kiri muka belakang, dan bagaimana pula kita bisa bermanfaat bagi lingkungan di mana kita berada. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang muslim adalah orang yang sudah berikrar dua kalimat syahadat. Sehingga yang pertama, seorang muslim adalah orang yang senantiasa menyerahkan dirinya totalitas kepada Allah. Yang kedua, tentunya tauhid kita benarkan terlebih dahulu. Kalau kita berbicara tentang tauhid, memang tidak bisa lepas dari tiga tauhid. Yang pertama, tauhid rububiyah, sebuah pengakuan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Ada langit, ada bumi, ada malaikat, ada jin, ada manusia, ada hewan dan sebagainya. Ini pertama. Yang kedua adalah tidak cukup dengan kita mengakui bahwa Allah sebagai penciptanya ketika kita belum beribadah kepada Allah. Apa arti sebuah pengakuan Allah yang menciptakan, tetapi ketika kita diperintah tidak pernah melaksanakan, kemudian ketika kita dilarang juga tidak pernah meninggalkannya? Maka itulah namanya tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga yaitu tentang tauhid asma dan sifat. Di dalam awal halaman Al-Quran Karim yang setiap hari kita baca, kita dapatkan 99 nama Allah. Itulah Allah yang sesungguhnya. Itulah Allah yang di situ sering kita mengucapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Suci, Allah Maha Tinggi, bagian daripada asma Allah. Allahur Rahmanur Rahim, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Allahu Ghaffar, Allah yang berikan ampunan. Maka sifat-sifat itu menempel pada diri Allah sesuai dengan perbuatan yang Allah lakukan. Inilah yang harus kita yakini yang pertama kali kaitannya dengan tauhid kita, ikrar kita tentang wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bagaimana seorang mukmin kaitannya dengan Allah ini? Pertama, seorang mukmin itu harus semangat. Seorang muslim harus semangat ketika mendapatkan perintah-perintah Allah. Maka semangat itu segera bergegas-gegas ketika mendapatkan perintah. Umpama kita sering setiap sholat 5 waktu dengan jamaah, imam meluruskan shaf, sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Apa kata kita? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Sehingga langsung bergegas-gegas kita bersaf, membuat barisan, kemudian segera mengikuti gerakan imam. Sebagaimana ketika azan Jum'ah dikumandangkan, wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Maka begitu suara azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu
tinggalkan seluruh aktivitas kita untuk segera menuju ke masjid dalam rangka melaksanakan undangan Allah, seruan Allah berupa Jumatan. Bergegas-gegas tinggalkan. Sama dengan ketika seorang remaja yang saat itu sudah mendapatkan jodohnya, ketika mau dinikahkan oleh orang tua putrinya, orang tua calon istrinya, suara tanggapan pun cepat. Umpama namanya Rafiq bin Muhammad, ya Rafiq bin Muhammad, ya saya. Semangat banget nih. Karena mau dinikahkan, enggak harus begitu, semangat. Ya saya, aku nikahkan kau dengan anakku Fatimah dengan mahar 30 gram emas dibayar tunai. Aku terima nikahnya. Langsung semangat. Seorang angkatan juga demikian. Siap, saya laksanakan. Siap, laksanakan. Ya semangat. Itulah seorang muslim ketika mendapatkan perintah dan larangan bergegas-gegas. Sebaliknya jangan keluar, kelulur, lunggah, lunggo, wota, wato, ida, itu, ngeroka, ngerokok, leda, lede, cetutak, cetutuk. Ngapunten, umpama ini ada semacam guyonan gitu. Ada seorang menantu tidur di tempat mertua, kudune sesuk kaya kancane nindakake salat subuh berjamaah. Usai salat subuh thalabul ilmi bareng-bareng seperti pagi hari ini, kok keluar umpama iki jago takdir terapai sekolah kulur cetutak setutuk. Ya beginilah, maka jadi orang itu semangat. Nah semangat itu penting. Maka alhamdulillah kembali kita bersemangat untuk berjamaah dengan mengadakan acara Toreng Ukhuwah bersama-sama. Sampai ada yel-yel bagus banget nih, mutatin hebat. Wah, Toreng Ukhuwah, yes, tertib di jalan, oke. Wah, ini saking semangatnya sampai yel-yel seperti itu. Maka orang muslim itu harus semangat ketika melakukan ibadah kepada Allah SWT. Saudara kita ketika mau melakukan ibadah haji, ibadah umroh, ketika sudah masuk di mikot, ganti baju ihram, keluar dengan niat untuk umroh atau haji, semangat banget nih. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku datang ke sini memenuhi panggilanmu ya Allah. Semangat. Maka yang pertama, penuh semangat ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua kaitannya dengan Allah adalah dalam hidupnya. Sering kita mengatakan atau membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruh hidupnya mulai dari bangun tidur sampai tidur hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mana yang menjadi perintahnya, yang menjadi larangannya, kaitan dengan ibadah, kaitan dengan akhlak moral, kaitannya dengan jual beli, kaitannya dengan kita bekerja di kantor, semua betul-betul karena Allah, karena memang tidak ada tujuan lain kecuali beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau tidak seperti itu, rugi. Seandainya kita melakukan aktivitas dalam rangka untuk mengejar duniawi,
sehingga meninggalkan yang disebut dengan agama yang kaitannya dengan akhirat. Padahal untuk urusan agama tidak mesti hubungan dengan akhirat saja, urusan dunia banyak sekali. Maka di situ kita mendapatkan materi tentang muamalah, bagaimana kita cara bergaul, kejujuran dan sebagainya. Itu tidak hanya urusan akhirat saja. Maka mulai dari bangun tidur sampai tidur, seluruh kegiatan kita hanya karena Allah SWT. Dengan demikian maka setiap kali ada hal-hal yang merintangi kehidupan kita kaitannya dengan ibadah, kita tinggalkan. Maka beberapa hari yang lalu sudah kita sampaikan, tafarrag li ibadati amla'u sadraka ghina, luangkanlah waktumu untuk ibadah kepadaku, akan aku isi dadamu dengan kekayaan. Luangkan waktu, carilah waktu, perlokno bangeti. Jangan hanya menjadi sebuah sambilan, sesuatu yang tidak disengaja. Katanya sholat, melu sholat. Bukan begitu. Ya harus tadi semangat, kemudian kita betul-betul merloke banget. Maka thalabul ilmi pagi hari kalau tidak diperlukan juga mungkin kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Bagaimana caranya? Dahulukan yang wajib, kemudian sempurnakan dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah. Maka yang wajib, khususnya wajib ain, kita dahulukan. Yang kedua, wajib kifayah, walaupun sebagian kaum muslimin sudah melaksanakan kemudian kita tidak dosa, tetapi ternyata wajib kifayah itu ganjarannya double, 2. 1, ganjaran telah melaksanakan sebuah kewajiban. Yang kedua, telah ikut dengan kita melaksanakan, maka beban dosa orang lain itu menjadi gugur karena sebagian kaum muslimin sudah ada yang melaksanakan kewajiban tersebut. Maka yang ini saya ambilkan sampel tentang pengurusan jenazah. Monggo kaitannya dengan bapak-bapak ibu-ibu, luangkan waktu untuk bisa belajar dan praktek pengurusan jenazah, karena sebenarnya mengurusi jenazah mulai dari memandikan, mengafani, menyolati hingga memasukkan ke liang kubur itu adalah keluarga. Adalah setiap keluarga harus mampu. Tapi seandainya tidak mampu, maka kaum muslimin yang lain ikut membantunya. Maka dengan membantu itu sudah berganjar double, ganjar melaksanakannya. Yang kedua, ganjar ikut membantu kewajiban yang mestinya diampu oleh keluarga, tapi kita ikut membantunya. Maka ganjarnya double, ganjarnya besar. Dan kalau dalam hadis Nabi mendapatkan 2 qirat. Wa mal qirat ya Rasulullah? Apa satu qirat itu seperti apa ya Rasulullah? Segede gunung Uhud. Sementara Rasulullah SAW mengatakan kalimat itu di Madinah Munawwarah, dan gunung Uhud itu tempatnya di Madinah. Ternyata gunung Uhud adalah gunung yang tinggi, yang memanjang. Kalau mungkin di sini seperti Gunung Slamet yang dekat dengan Pekalongan itu, besar. Maka hadiahnya besar sekali. Jadi laksanakan kewajiban, sempurnakan dengan amalan-amalan sunnah. Bapak Ibu yang berbahagia, yang terakhir saya sampel contoh saja untuk kaitan dengan Allah. Segala sesuatu yang sifatnya berjamaah, lakukan, ikut, walaupun secara sendiri-sendiri itu juga boleh dilakukan. Contoh, sholat 5 waktu dengan jamaah. Sebenarnya sholat sendiri itu juga boleh, sah, tetapi dengan jamaah jauh lebih baik daripada sholat sendiri, yaitu sholatul jamaah khairun min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Sama dengan menyembelih kurban. Menyembelih kurban di rumah masing-masing kita juga boleh, sah. Tapi seandainya kita kerjakan bersama-sama, kemudian nanti kita
karena Rasul pernah memberikan contoh, walaupun ini contoh bukan dalam hal kurban tapi contoh kerjasama. Suatu saat Rasulullah SAW ingin melaksanakan penyembelihan kurban, penyembelihan hewan, bukan kurban. Saat itu hadisnya tidak kurban. Para sahabat Nabi saking semangatnya, ya Rasulullah, alayya dzabhuha ya Rasul, mangke kula sing tukang nyembelih. Maka apa? Sahabat yang lainnya juga usul, ya Rasulullah, wa anna wa alayya silhuha ya Rasul, nanti ketika sudah dibeli aku nanti yang tukang nguliti. Wa qala akhar, sahabat lain mengatakan, ya Rasulullah, wa alayya tabhuha, kalau sudah dikuliti, sudah jadi daging, nanti aku yang masak ya Rasulullah. Rasul pun pingin minta bagian kerja, tidak hanya melihat saja para sahabat melaksanakan penyembelihan itu. Wa alayya jam'ul hatab, nanti aku yang mencari kayu bakar. Padahal kan nanti kalau aturaken golek kayu bakar di Madinah itu tidak gampang, susah, sulit. Sesulit hari ini Bapak, sesulit hari ini Ibu golek gas. Golek gas hari ini angel banget nih. Gas 17.000 didol 30.000 payu ngono. Ini kurgane 17.000 gas ini. Tapi ternyata hari ini pasar partai didol 30.000 nganti keliling, kadang-kadang tidak mendapatkan gas. Jadi berjalan dari Mekah ke Madinah, kadang 1 kilo baru dapatkan pohon, 1 kilo dapatkan pohon. Tidak sebagaimana di Ngawi sanggon-gon pohon, sanggon-gon wit jati. Jadi golek kayu itu juga susah. Alayya jam'ul hatab, itulah kerja sama kerja bakti. Maka kerja sama kerja bakti kemarin sudah kita lakukan ketika touring gua yang punya kendaraan 2 tok PKB. Siapa itu? Mobilnya metu, kendaraannya metu, masya Allah. Sing duwe pangan omah tok pangan bareng di sana. Ketika kita sudah sampai di Sunda, tidak ada perbedaannya. Sopo sing di kendaraan, sopo sing murah, nyatanya sampai di sana semuanya. Tidak ada kelihatan yang bawa panganan, yang tidak. Begitu sampai di sana semuanya bisa makan, bisa minum. Itulah yang pernah dikerjakan Abu Musa al-Asy'ari di Yaman ketika melakukan sebuah perjalanan. Beliau ketika melakukan sebuah perjalanan mengatakan, siapa yang punya kendaraan 2 keluarkan nanti untuk dirinya, dan barangkali nanti ada orang lain yang akan memboncengnya, misalnya kuda atau unta. Yang satu, barangkali ada orang yang tidak punya kendaraan, biar bisa ditumpangi kendaraan tersebut. Akhirnya betul beberapa sahabat Nabi, jadi beliau itu berdomisili di Yaman, makanya Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari. Setiap beliau melakukan sebuah perjalanan sampaikan seperti itu. Yang di rumah punya makanan, keluarkan makanannya. Begitu sampai di perjalanan, kemudian sampai di tempat tujuan, betul nggak kelihatan siapa sing di kuda, siapa yang tidak, siapa yang membawa makanan, siapa yang tidak. Semua sampai di tempat, semua bisa makan dan minum. Maka yang kita lakukan kemarin saja, kita ingin meniru bagaimana seorang Abu Musa al-Asy'ari melakukan sebuah perjalanan seperti itu. Nah, itu jadi alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah kita melakukan berbagai macam silah kita, hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita melakukan hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Bapak Ibu, berbuat baik kepada kedua orang tua kita adalah nomor 2 setelah kita ibadah kepada Allah. Maka Allah pun menyampaikan, anishkurli wali walidaika ilayyal masih.
Bersyukur itu tidak cukup hanya bersyukur kepada Allah atas limpah nikmat yang Allah berikan. Tidak sekedar melaksanakan hadis Nabi, ajaban li amril mu'min inna amrau kulla khair. Sungguh indah kehidupan bagi seorang muslim itu, karena semuanya menjadi dia anggap sebagai kebaikan. Kalau dia diberikan kemudahan-kemudahan, kelonggaran-kelonggaran, rezeki yang banyak, badan yang sehat, bersyukur. Tetapi sebaliknya ketika Allah sedang menguji dengan sempitnya rezeki, badan kurang sehat, agak kebergesakit, keluarganya juga kurang nyaman, dia sabar. Tidak hanya itu, tetapi kaitannya dengan orang tua harus juga berbuat baik. Maka sering kami sampaikan bahwa kadang-kadang ada sebagian orang yang ibadahnya begitu luar biasa, tapi terhadap kedua orang tuanya tidak menunjukkan anak yang soleh. Ini keliru. Anak yang soleh itu penting, karena nanti ketika kedua orang tua sudah meninggal, anak yang soleh akan senantiasa meneruskan apa yang sudah dilakukan kedua orang tuanya, sehingga terus dengan adanya anak soleh itu amal kedua orang tuanya mengalir. Bahkan kalau bisa ketika kedua orang tua meninggal, ia yang mengurusi jenazahnya, ia yang mendoakannya, kemudian ia akan terus menyambung silaturahmi yang dulu pernah disambung oleh kedua orang tuanya. Inilah anak yang soleh yang tidak pernah menyakiti kedua orang tuanya. Adanya nggih bapak, nggih ibu, sedikit dahulu. Ini penting berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana seorang muslim kepada diri sendiri. Banyak sekali Bapak Ibu yang kami hormati arahan-arahan Islam bagaimana kita memanage diri sendiri. Toh seandainya kita melakukan perintah-perintah tersebut juga nanti manfaatnya untuk diri kita sendiri. Pertama, misalnya Rasulullah telah mengarahkan, membimbing kepada kita tentang khamsun minal fitrah. 5 hal masuk kategori dari menjaga kebersihan, menjaga kesucian. Maka yang 5 itu adalah 1, khitan. Maka bersunat atau khitan itu adalah bagian daripada sunnah Ibrahim yang dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Dengan setiap pribadi muslim melakukan ibadah sunnah, namanya sunnah atau khitan, ia akan jauh lebih bersih dari barang-barang najis. Maka khitan itu usahakan sebelum balik. Dulu sebagian orang-orang kampung kadang-kadang khitan kelas 3 SMP lagi khitan, kelas 2 SMP lagi khitan, sementara baliknya duluan, hitanya terakhir. Itu kadang-kadang ketika anak itu pipis, itu masih kotoran itu masih menempel pada kulit-kulit tersebut, maka artinya najis itu masih menempel. Maka usahakan hitan itu semakin kecil semakin baik. Maka di beberapa tempat ada sebagian melaksanakan hitan itu pas hari akikah. Kita sampaikan nanti insya Allah setiap bulan Desember di wilayah Cemani ini ada hitan ceria. Monggo nanti masih kecil pun boleh diikutkan dalam urusan hitan. Dan sekali lagi ini bermanfaat bagi setiap pribadi muslim khususnya. Yang kedua, fitrah kedua adalah mencukur bulu bawah maupun kalau bulu bawah memang kalimatnya dicukur, bukan dicabuti. Coba jenengan nyabuti bulu ngisor. Begitu. Tapi kalau bulu ketiak itu cocoknya dicabut bukan dicukur. Wah, nikmat banget nggih. Jenengan mang praktek. Wah, tidur
dibantal atau di dekat umi, wah umi langsung mekangkang, kelek dilihatkan, cabuti, wah nikmat banget. Dan itu sunnah Rasul, mencabuti bulu ketiak, mencukur kumis, kemudian membersihkan kuku, itu manfaatnya banyak sekali. Bahkan kita mau makan meminum, sebaiknya memang membersihkan kedua tangan terlebih dahulu agar lepas dari berbagai macam, kalau zaman dulu namanya entah disebut dengan waktu apalagi zaman corona kemarin ya, biar kotoran tidak masuk ke dalam perut kita. Ini khamsun minal fitrah. Setelah kita disampaikan khamsun minal fitrah, Rasul pun mengatakan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada cabang iman. Maka menjaga diri kita agar senantiasa bersih itu juga bagian sunnah Rasulullah. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Setiap kita berangkat ke masjid, cari, pilih pakaian yang bersih, yang suci. Ngapunten ingkang asring katuraken, bedake antara pakaian ibadah dengan pakaian kerja. Jangan yo kerja yo nganggo kuwi, turu ngiler yo pakai itu, dolan yo pakai itu, ibadah yo pakai itu, bedake. Ya ngapunten, kita sekedar sharing membandingkan saja. Lihat orang-orang sebelah, agama sebelah nih, kalau berangkat ke tempat ibadah tuh wah jajasan, nganggo dasi, nganggo sepatu, lanang itu necis, nggih. Kan niku haleluya. Sementara sebagian kaum muslimin saeneke langsung untuk sholat, napa melih durung gosok gigi, bar mangan jempol, bar mangan pete, tangane reget. Harus dibedakan. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Inilah tentang urusan pakaian juga harus kita perhatikan. Bagaimana kaitannya kita dengan Allah, bagaimana kita dengan diri kita sendiri. Maka kita manage urusan ibadah saja disampaikan oleh Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu, setelah diri kamu baru keluarga kamu. Maka safety-kan, selamatkanlah diri kamu, setelah itu baru keluargamu. Maka Nabi Ibrahim pun ketika sholat di samping Ka'bah itu doanya juga untuk diri sendiri dulu. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa menegakkan sholat dan seluruh keturunanku. Aku dulu, Ibrahim dulu, baru seluruh keturunannya. Ada Ismail, ada Ishak, ada Yakub, ada Yusuf. Tapi untuk diri sendiri dulu. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbi firli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah diriku, baru ampunlah kedua orang tuaku. Maka jaga diri dulu, baru jaga yang lain. Orang tua saja urusan ibadah itu nomor 2, yang penting diri sendiri dulu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Inilah tentang bagaimana kita memanage diri kita sendiri agar menjadi seorang muslim yang komplit, yang sempurna. Kemudian yang ketiga mungkin kita pagi hari ini sampai 3 saja, 5 menit lagi akan kita tutup pengajian ini. Bagaimana yang berikutnya, seorang muslim setelah kepada Allah, yang kedua kepada kedua orang tua,
Yang ketiga kepada diri sendiri, kemudian yang ketiga kepada istri atau suaminya. Kita sering menyampaikan tentang doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Allah anugerahkan kepada istri-istri kami, suami kami, anak-anak kami. Maka Bapak Ibu, kita ingatkan untuk urusan muamalah, dulukan tentang suami atau istri panjenengan, baru anak-anaknya. Rabbana hablana, ya Allah anugerahkan kepada kami min azwajina wa dzurriyyatina, istri kami atau anak kami dan anak kami. Maka istri atau suami itu dinomorsatukan, baru anak-anaknya. Jadi kita saling mengingatkan, bapak-bapak, ibu-ibu, istri panjenengan didulukan, ibu-ibu suami panjenengan dulukan. Ketika suami atau istri sudah, baru para putra-putranya. Maka ini urut-urutan ini penting kita ulang-ulang agar kita tidak keliru bagaimana kita bermuamalah. Misalnya urusan saudara dengan teman, dahulukan saudaramu baru temanmu. Orang popo kancaku, kancaku, kancaku. Sementara dengan saudara jauh, tidak pernah silaturahmi, tidak pernah memberikan sesuatu, berpapasan juga tidak saling menyapa. Ini anggere ketemu bolone, bolo dulan, bolo mangan, bolo apa Pak Teguh? Bolo goes. Wah, lebih dari keluarga. Niku perlu kita revisi lagi, keluarga ini dulu, kedua baru teman-temannya. Maka monggo tentang kita urusan silaturahmi, menyapa, saling memberi kepada keluarga, monggo ini harus kita intensikan, jangan opope kepada temannya. Mungkin ini dulu yang kita sampaikan. Buku ini cukup lumayan tebal. Oke. Niki baru saja kita dapat kiriman dari Mesir 2 hari yang lalu, tapi secara PDF kami sudah belajar beberapa minggu yang lalu, sampai sekitar 360 halaman. Semoga Allah nanti bisa memberikan kekuatan lahir kepada kita untuk bisa bahas untuk pekan-pekan berikutnya bagaimana tip menjadi seorang muslim yang sempurna sehingga di dunia kita bahagia, di akhirat pun kita bahagia. Sekian, banyak kekeliruan mohon maaf, kalau ada kekurangan mohon dilengkapi bagaimana saja ya demikian. Kalau ada yang salah tolong diluruskan, dibenarkan. Sekian, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا حبيب الإله أنار الحياة وقلبي يراه كمثل القمر بمدح الرسول يزيد الأمل ويأتي القبول بخير العمل صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا مرتبي رسول أحمد مصطفى وبصلا نكنش إمام لول واتباع نبي طبيب أنار القبر في طه الحبيب كمثل القمر أريد الشراب وخير الثواب فيوم الحساب به أفتخر صلاة سلام
على المصطفى رسول إمام بنور الصفا مرتبي رسول أحمد مصطفى وبصلا نكنش إمام لود واتباع أمتي أمتي قالها المصطفى يومها كل عبد بالرسول اكتفى أمتي أمتي قالها المصطفى يومها كل عبد بالرسول اكتفى وبصلا نكنش إمام لود واتباع صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا مرتبي رسول أحمد مصطفى وبصلا نكنش إمام لود واتباع